kita harus berpikir secara komplit, holistik. Startup itu biasanya tidak holistik. Tidak holistik ya. Terus kemudian kalau dikasih tahu, rada kurang bisa mengerti. Grab itu dulu waktu sebelum jadi Grab, ikut Apikta. Oh, ikut Apikta ya? Ya, Asia Pacific ICT Alliance Award. Saya termasuk jurinya waktu itu. Okay. Kenapa dinamakan Grab? Pada waktu itu gini, taksi itu kalau nyari repot. Ya kan? Dan jumlah taksinya dengan demand-nya lebih gede demand-nya. Jadi orang itu bisa Grab dengan mengatakan saya tambah $1. Orang lain bisa bilang saya tambah $3. Jadi you can grab the taxi. Oh gitu. Untuk bisa mendapatkan lebih dulu gitu. The Founder. Selamat datang di The Founder. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ini guru saya nih ya, bukan hanya tamu lagi. Saya banyak dapat inspirasi dari beliau. Merupakan salah satu pengusaha mungkin yang awal-awal membawa IT ke Indonesia. Nah, kita bongkar saja dari tamu kehormatan saya betul-betul hari ini di podcast Dr. Demul, yaitu Pak Hidayat Cokrojoyo. Pak Hidayat, apa kabar? Selamat sore dan sangat-sangat bagus kabarnya. Alhamdulillah. Ini terima kasih udah menyempatkan Pak ya. Saya dapat banyak kalau ngobrol sama Bapak itu, wah inspiring banget. Tapi saya nggak mau dapat sendiri. Saya ingin berbagi dengan audiens kita nih, terutama para pengusaha IT, baik yang udah lama gitu-gitu aja gitu ya, atau pelaku startup nih. Gitu. Oke, Pak Hidayat, kalau bicara mengenai bisnis IT nih ya, pertama kali Bapak mendirikan apa sih? Atau seperti apa nih awal mulanya dan bawa produk apa atau bikin produk apa di Indonesia, Pak? Ya, jadi kalau mau sejarahnya itu saya lulus sekolah tahun 73 di Trisakti. Saya termasuk angkatan pertama Trisakti karena sebelumnya namanya Res Publica. Oke. Nah, pada waktu kami lulus, dosen-dosen kami itu sebagian besar untuk elektro arus lemah itu datangnya dari ITB sebenarnya. Oke. Dan mereka semua ITB itu lulusan luar negeri. Baru pulang dari luar negeri membawa teknologi digital yang pertama kali di tahun 73 itu. Jadi sebelum diajarkan di ITB malah diajarkan di Trisakti. Trisakti duluan. Iya. Jadi kami seangkatan itu mendapat semua switching, kemudian digital programming dan sebagainya itu mulai diajarkan. Terus kemudian kami masing-masing mendapat kesempatan sekitar 3 sampai 4 bulan training di IBM Training Center. IBM Training Center di Indonesia? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Ya. Okay. Jadi IBM itu pada waktu itu selalu harus melatih semua yang mulai bekerja dengan mereka. Dan pada waktu itu hanya ada 5 perusahaan komputer di Indonesia, antara lain IBM, NCR, Data General waktu itu, terus Boros, dan kemudian yang satunya lagi itu lebih ke PC base, desktop base. Desktop ya. Nah, IBM selalu semua orang yang kerja sama dia itu harus melalui training pada waktu itu yang disebut dengan flowcharting. Oke. Semua orang supaya understand komputer itu kenapa kok bisa begitu, itu diajarkan flowcharting. Kalau saya sih mikir, mestinya seluruh pejabat di Indonesia itu, mulai dari presiden sampai ke lurah dan stafnya, itu semua belajar yang namanya flowcharting. Karena itu logik ya Pak ya? Ya. Bukan teknis ya? Bukan belum teknis. Oke. Jadi Anda bisa tahu apa yang disebut dengan data. Bahwa data terdiri dari misalkan mulainya dari satu alfabet dan satu numerik ya, yang kemudian disusun-susun sehingga menjadi data. Nah, juga tahu komputer itu sebenarnya apa sih gitu. Kan cuman input proses output gitu. Dengan mempelajari flowcharting dengan lebih baik, orang itu nggak heran bahwa komputer itu bisa berbuat begitu. Ya.
Dan itu semua orang diajarkan pada waktu itu IBM. Entah sekarang, saya tidak tahu. Kami dapat programming waktu itu Fortran dan kemudian IBM Products yang lainnya. Dari sana terus kemudian saya lulus dari Trisakti, tidak kerja di IBM, kerjanya di Borus Computers. Oke. Itu apa? Distributor atau apa? Nah, Borus Computers ini berbeda dengan IBM. IBM jual komputer, pembelinya harus nulis programnya sendiri. Ya. Oke. Tetapi kalau Borus, dia menyediakan tiga-tiganya. Hardware-nya, software-nya, termasuk aplikasi, dan juga pelajaran kalau mau nulis program sendiri. Oh, all in justru ya? Ya. Okay. Nah, Borus sampai hari ini juga masih ada. Masih ada ya? Saya Tapi baru dengar. namanya Unisys. Oh, gitu berubah namanya. Ya, jadi Univac dengan Borus bergabung waktu itu, sesudah itu, dan kemudian menjadi Unisys hari ini. Dan jadinya gini, bahwa dia jualan hardware dan software, itu sampai hari ini saya ikutin. Oke. Nah, jadi 10 tahun pertama, 73 sampai 83, saya itu profesional. Di Borus tadi? Di Borus. Oke. Ya. Jadi kita mulai mengembangkan customer saya antara lain penataran angkatan laut pada waktu itu. Ya. Yang indah sekali karena saya membuat sistem untuk mereka sehingga mereka tahu berapa sih biayanya sebuah kapal itu diperbaiki selama seminggu. Awalnya tidak tahu mereka? Awalnya tidak tahu. Oke. Nah, kurang lebih begini ceritanya ya. Silakan, Pak. Kapal itu diperbaiki dan mereka punya bengkel induk navigasi, bengkel induk mesin, bengkel induk elektronika, bengkel induk badan kapal dan sebagainya. Setiap mereka itu sebenarnya punya pekerjaan. Jadi kalau badan kapal itu pengelasan. Dan sudah ada harganya, ngelas itu 1 meter berapa rupiah itu sudah tahu mereka. Terus kemudian pengecetan itu 1 meter persegi berapa sudah tahu. Jadi setelah mempelajari kira-kira seminggu ke seluruh bengkel-bengkel itu, saya kemudian mulai menyusun menu. Jadi kayak menu makanan satu nasi goreng itu. Di sini tapi pengecatan kapal. Terus saya tanya harga dasarmu berapa? Oh, semeter sekian. Dan kemudian saya katakan, oke, setiap hari saya minta diberi laporan. Hari ini mengecat berapa meter persegi. Dengan begitu saya tahu biaya yang harus dibayar oleh armada, yang punya kapal armada. Dan kemudian juga saya bisa tahu cost-nya berapa. Karena mereka sudah tahu tuh kalau catnya dengan anti karat sekian, kalau catnya warna sekian gitu. Cost-nya tuh udah tahu. Mereka kumpulin tuh setiap minggu. Sebelumnya mereka punya itu tapi nggak tahu mesti diapakan. Bentuk apa Pak mereka? Nota atau apa dulu ya? Masih nota. Oke. Ya. Jadi mereka kemudian menugaskan seseorang untuk setiap akhir hari kerja tanya, hari ini kita berhasil mengerjakan apa saja. Kertas itu harus dikirim ke ruang komputer di mana saya berada. Saya punya orang untuk memasukkan ke dalam transaksi. Dan itu sudah langsung ditotal. Sore itu saya tahu persis sebenarnya jumlah pekerjaan yang dikerjakan berapa banyak, untuk kapal apa dan harganya berapa. Setiap hari Jumat itu di-print, daftarnya dibawa ke armada, kemudian bilang kepada armada tolong dibayar angkanya sekian. Dulunya butuh sebulan untuk ngitung itu secara manual. Ngumpulin data dan itu butuh sebulan. Begitu dimasukkan komputer setiap hari, setiap minggu dapat harga, nilainya, setiap bulan dapat nilainya. Nah itu mereka keheran-heranan pada waktu itu. Kalau zaman sekarang pakai PC, handphone aja udah beres itu. Iya. Itu zaman dulu ya, Pak? Zaman dulu, tahun 73. Tahun 73. Jadi, the Bank of Tokyo, the first computer saya yang pasang. Oh gitu? Karena saya mempunyai mesin yang pakai ledger. Aturan perbankan pada waktu itu orang itu harus menuliskan transaksinya di ledger dan harus ada 2 paraf.
Kalau tidak ada dua parah, dipertanyakan keabsahannya. Iya, iya, iya. Nah, saya punya ledger yang ada magnetic stripe-nya. Sehingga data itu disimpan di magnetic stripe dan di-print line by line. Gitu. Dan itu setiap akhir hari juga saya tutup. Selalu balance, nggak usah ngelebur lagi mencari selisihnya begitu. Ya. Nah, ini nanti karena di dalam konsep kami mempunyai journal ledger itu selalu harus balance. Meskipun saat transaksi harus balance. Ya. Kok bisa begitu bagaimana? Nah, itulah yang sebenarnya ilmu dari kami dan mestinya harusnya dipatenkan gitu. Nanti kalau dan supaya apa namanya menjadi produk dari kepandaian kami gitu. Tetapi memang saat ini belum kami patenkan dan barangkali orang juga bisa memakainya begitu. Tetapi idenya adalah bahwa setiap hari ada balance. Kalau ada kesalahan kemana? Ya ke suatu tempat. Nah nanti dari tempat itu kita tengok loh. Kalau ada angka di situ berarti ada yang nggak balance nih sebenarnya gitu. Ya jadi beberapa hal lah yang akan kami temukan supaya accounting yang secara manual itu yang ada catatan samping, catatan ini dan itu tuh semuanya ada di komputer. Oke. Berarti Pak, maaf saya potong. Berarti dulu itu konsep balance itu harus tiap hari. Kalau misalkan ada yang kelebihan dan sebagainya ditampung di satu akun tertentu ya. Jadi everyday must balance gitu ya. Oh, jadi tidak nunggu akhir bulan kok ini selisih gitu ya. Diskrepensinya mana? Harus ada adjustment itu tidak nunggu akhir bulan, tapi setiap hari balance ada akun penampung tertentu ya. Luar biasa tuh, zaman dulu udah seperti itu ya. Iya, jadi itu mungkin ciptaan kami juga. Karena Anda bayangkan kalau Anda membuat sistem logistik gitu ya. Anda kirim barang, invoice-nya kan belum dikirim. Belum dikirim, gitu. Betul. Jadi itu barang nyatetnya di mana? Ya belum diakui sebenarnya secara sistem keuangan itu kan. Jadi kalau Anda terima barang, lawannya terhadap apa? Terima barang terhadap barang hutang. Anda berarti ada barang. Ada barang hutang. Nah, belum utang. Belum utang karena belum ada invoice. Harusnya sebagai utang kan? Nah itu. Jadi kalau kami menciptakan ini ciptaan saya itu ada sebelum utang. Sebelum utang. Ada akunnya. Jadi yang saya namakan pre-AP begitu. Pre-AP. Ya. Oh, oke. Nanti kalau invoice-nya datang, baru pre-AP lawan AP. Lawan AP. Ya. Nah, ilmu ini saya bisa katakan ciptaan saya. Oh gitu. Hak ciptanya memang belum diurus. Iya. Tetapi sejak tahun 70 itu adalah konsep saya. Sehingga accounting system saya yang saya namakan Sakti itu. Teman-teman suka ganggu-ganggu namanya Sakti. Sistem akuntansi komputer terpadu Indonesia. Jadi mereka bilang Sakti ini Sakti. Beneran Sakti gitu ya. Luar biasa. Hal-hal seperti itu kalau ada yang meniru atau melakukan hal yang sama, tinggal siapa duluan. Saya tahun 73. Harus didaftarkan dulu Pak itu. Mestinya. Tetapi itu adalah suatu konsep yang menyebabkan dari dulu ekstra kontabel, dari catatan-catatan pembukuan yang ada ekstra-ekstra itu, semuanya ada di dalam satu sistem. Nah, barangkali Anda yang profesor bisa nanti kapan-kapan membantu saya untuk membuat itu apa namanya hak ciptanya itu. Ya, menstrukturkan sehingga kita bisa daftarkan hak ciptanya seperti itu. Pak Hidayat. Ya, dan kemudian hak cipta bagi saya karena satu dan lain hal saya follow bahwa hak cipta semakin banyak digunakan orang semakin baik. Ya, luar biasa sekali Pak tadi. Jadi kalau dari cerita Bapak walaupun jurusannya sebetulnya dulu itu teknik apa listrik ya Pak ya? Ya jadi kita di listrik zaman dulu itu atau elektro zaman dulu ada arus keras, arus kuat dan arus lemah. Dan arus lemah waktu itu kan telecommunication. Tetapi tahun 73 timbul digital konsep switching dan sebagainya sedemikian rupa sehingga kami
kemudian menuju ke arah digital technology itu. Ya, kalau memang awalnya, meskipun maksud saya awalnya adalah orang teknis gitu. Tapi kalau saya dengar cerita Pak Hidayat tadi, pemahaman tentang proses bisnis itu penting banget ya. Betul. Sampai tadi ada pre-EV, sebelum EV segala macam itu kan Ya. jauh dari teknis ya. Berarti perlu seperti itukah founder pengusaha yang sekarang? terjadi sebagai IT developers. Kita itu bukan mengkomputerisasikan apa yang mereka selalu lakukan. Tetapi kita mendengar tujuannya apa, maksudnya apa, gunanya apa, dan sebagainya. Terus kemudian kita membuat sistem untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi tidak hanya semata-mata mengkomputerisasikan apa yang dia lakukan. Tetapi beyond that gitu. Ya, sehingga si komputer benar-benar bisa menggantikan pekerjaan si orang itu tadi. Jadi bukan hanya mengkomputerkan tapi membuat lebih simpel misalkan karena tujuannya kita tahu ya Pak ya. Jadi nggak usah rumit-rumit seperti proses Jadi, manual. kalau saya katakan we have to understand the philosophy of the business process. Kalau kita tahu filosofinya itu kan yang paling mendasar. Yang kita komputerisasi adalah filosofinya itu. Sehingga dalam keadaan apapun juga itu akan selalu bisa terpenuhi. Tidak setiap kali perusahaan lain, cara lain ganti software lagi gitu karena harus dimodifikasi lagi, nggak usah. When you understand the concept, orang akan mengikuti konsep kita. Gitu. Oke. Kalau bergerak sedikit nih, maju nih berarti di software kah Pak Hidayat memulai bisnis atau sebetulnya jual hardware nih? Bareng. Makanya keistimewaan dari si Boros ini jual hardware dan software. Oke. Jadi I was a field engineer. Aku pasang komputernya, adjust dan everything sampai dia live gitu. Tetapi I still have to write the program. Dan kemudian waktu di deliver sistem. Tidak lagi hardware, tidak lagi software, tapi sistem. Dan di realita hari ini demikian. Oh gitu ya. Kita one solution. Jadi satu solusi sedemikian rupa hingga memenuhi. Tidak ada lagi customer bilang, Pak itu kata supplier hardware-nya software yang salah atau software bilang hardware-nya yang salah. Karena semuanya saya yang nyeply. Jadi sebelum terjadi masalah saya pusing duluan. Gitu ya. Justru pusing itu untuk nyari solusinya tadi sehingga tidak nyalain hardware atau software apapun ya. Anda pakai hardware, jarang-jarang bersihin file, hard disk pasti penuh kok. Pasti. Ya toh? Dan pada waktu itu dibilang si pemilik hardware bilang dia nggak salah hardware-nya tuh filenya penuh gitu. Iya. Jadi hal-hal yang sifatnya dubious artinya salahnya sana atau salahnya sini kalau jadi customer saya tidak pernah terjadi. Oke, itu luar biasa sekali dan itu yang melatar belakangi nih. Maaf nih Pak ya kalau saya salah nih. Sang legenda yaitu Rhapsody. Saya dengar, waduh itu luar biasa ceritanya bahwa menurut saya itu sebuah software legendaris di industri perhotelan ya Pak ya. Boleh ceritakan Pak, apakah berdasarkan latar belakang itu menghadirkan solusi yang all in bagi sebuah hotel? Jadi gini, pada waktu itu saya ditantang oleh orang yang namanya almarhum Pak Teddy Boon. Dia adalah owner's rep dari grup Hilton waktu itu yang sekarang Sultan. Dia mengatakan, yuk ngerti komputer bisa nggak bikin sistem untuk perhotelan? Dan I start to study dulu. Saya bilang boleh nggak nginep di hotel Hilton 3 bulan? Oh gitu ya? Kenapa harus nginep di hotel Pak? Karena I want to know kerjaannya orang hotel itu apa sih sebenarnya. Oh gitu, ya. Jadi hari pertama saya pergi ke front office, saya lihat mereka terima tamu dan sebagainya. Saya catetin, saya minta apa sih sebenarnya angka dan data yang mereka butuhkan dan sebagainya. Secara filosofi, saya tahu bahwa Anda itu dicatat di hotel sampai detail itu sebenarnya hanya satu tuh maksudnya. Supaya kalau pulang jangan sampai tidak bayar. Itu ya. Kalau kabur pun bisa dicari. Bisa dicari. Jadi itu filosofinya. Kalau Anda sudah membayar sebelumnya,
sebenarnya tidak ada orang yang peduli itu alamat rumah yang kita penting di mana. Mau nginep atau tidak pun Iya. terserah ya. Iya. Betul Jadi sekali. hal-hal yang sekedar itu. Tetapi sebelum Anda masuk di hotel, gitu, Anda itu mesti check in, gitu. Sebelum check in Anda mesti reserve. Ya. Sebelum reserve Anda mesti milih-milih hotel mana tempat Anda menginap itu. Jadi sebelumnya hotel itu dari segi hotelnya dia harus mencari dulu siapa yang mau nginep di tempat dia. Ya. Terus kemudian, jadi secara sistem, it has to start from marketing. Kalau marketingnya bagus, reservationnya jadi bagus. Ya. Reservation bagus, check-in bagus, makan di restoran kita dan seterusnya. Kalau datanya tepat, marketnya tepat, bayarnya tepat dan terus muter. Jadi the life cycle of a business process itu yang penting harus kita ketahui. Nah, hotel itu ada departemen-departemennya. Mereka itu kalau pagi selalu morning briefing, GM dengan semua managers itu. Tetapi ini kerajaan sendiri-sendiri. Front office kerajaan sendiri, housekeeping kerajaan sendiri gitu. Kitchen sendiri. Kitchen gitu. sendiri gitu. Kalau ada salah-salahan. Oke. Nah, to understand, saya duduk di situ mendengarkan dan melihat, saya bilang, we have to orchestrate the whole operation ini. Sedemikian rupa sehingga saling menghubungkannya itu atau saling nyambungnya itu terjadi. So the next day saya duduk di housekeeping untuk tahu kerjaanmu itu sebenarnya apa sih. Itu tidak sekedar bersihin kamar. Karena kalau dia waktu membersihin kamar dia lihat AC-nya tidak beres, dia harus inform engineering. Engineering nggak pernah tahu. Iya, mereka nggak ngecek soalnya ya, nggak ngecek tiap hari. Jadi saya mulai memasukkan di situ bahwa tugas-tugas seperti itu adanya di housekeeping, ya kan? Dan seterusnya sampai semua bagian di dalam hotel itu saya tahu persis apa yang terjadi selama 3 bulan. Dan itu Hotel Hilton. Yang kompleks ya. Ya. Tidak hanya itu. Habis itu Pak Teddy bilang, "You tahu nggak kita punya Hilton yang di Bali dan yang di Surabaya." Waduh, wah ini lain lagi. 3 bulan lagi gratis 3 nginep. bulan lagi. Iya. Apa? Bali itu pada waktu itu adalah turis hotel. Yang di sini Jakarta adalah business hotel. Beda ya. It's completely different. Ya. Nah, oleh karenanya saya juga pelajarannya filosofinya apa sih? Kedua hal itu gitu. Ya. Nah, kalau zaman dulu itu turis dari Jepang datang gitu dan seterusnya itu menyebabkan bahwa booking kamar kita itu kalau bisa 500 kamar itu harus sudah penuh untuk 2 bulan yang akan datang, at least. Malah bisa 3 bulan, malah bisa time series itu sedemikian rupa sehingga sudah basically full terus. Dan kemudian karena saya punya AP yang bagus, saya bisa nagih sebelum orangnya datang. Dan seterusnya. Nah, orangnya belum datang kan belum punya invoice. Belum punya invoice, betul. Ya saya create pro forma invoice, ya. Nah, mereka juga heran Pak Hidayat, ayo tuh aneh sekarang yuk terbitkan pro forma invoice dan uang masuk ya. Belum ada kewajiban bayar pajak. Uangnya lumayan itu. Kayak siap. Nah, nanti kalau orangnya sudah bayar itu namanya uang muka kan. Uang muka. Jadi, nah, nanti kalau tamunya datang, kita kembalikan ke uang mukanya, kita kembalikan ke front office supaya dipakai. Nah, nanti baru keluar folio dan seterusnya. Our system itu punya filosofi yang begitu mendasar. Sehingga customer kita yang pakai sistem saya dibandingkan yang sistem lain itu don't understand why kok ini bisa begini enaknya dipakai. Iya gitu ya. Jadi Rhapsody itu banyak sistem apalagi yang dari luar negeri itu datangnya sendiri-sendiri. Front office sendiri, logistik sendiri, F&B-nya sendiri lagi, banqueting-nya sendiri lagi dan seterusnya. Kemarin ketemu seorang chef
yang kerja di Stockholm. Dia menceritakan dia itu pakai sistem hebat-hebat buatan luar negeri kan. Saya tanya, you tahu nggak biaya masakan Anda itu per porsinya? Wah, nggak tahu saya. Kalau sudah kejadian, baru bisa saya itu. Baru tahu ya. Wah, itu namanya terlambat. Iya. And our system is in the future. Jadi kayak modal ERP tuh. Kalau you mau produksi sesuatu kan you punya bill of material. Betul. Forecasting juga Ya, berapa. dari bill of material di logistik Anda tahu harga beli terakhir berapa, harga rata-rata dari barang yang Anda punya di stok berapa dan seterusnya. Jadi dengan mudahnya Anda punya apa namanya resepi, Anda tahu harga barang yang Anda mau masak ini berapa tahu. Dan kalau Anda pesta bikin gado-gado 1000 porsi, Anda kan nggak masaknya dalam waktu 1 hari. Anda mesti mempersiapkan sambelnya 3-4 hari sebelumnya. Our system is doing that, planningnya. Dia bilang, waduh, aku jadi director of F&B-nya kan enak banget katanya. Iya, betul. Use my system. Iya. Mau ngasih diskon juga enak ya. Iya. Udah ketahuan BOG-nya di awal. Diskonnya ada lagi caranya. Kalau budgetnya nggak cukup, masakan itu dagingnya you bisa ganti kualitasnya atau dikurangin sekian gram, langsung harganya turun. Jadi the philosophy of the business itu tidak hanya dirasanya enak, tetapi juga di resepinya itu dengan harganya dan segala macam ini harus terkait semua. Gitu. Dan kemudian dia kan juga harus membuat biaya cost of food itu kan sebenarnya rendah. Karena harus ada tenaga pelayan, serving, terus kemudian mangkok, piring, gelas mesti dicuci. Kalau jatuh pecah dan sebagainya, itu semua has to be calculated. Iya, dan masuk di dalam sistem Rhapsody itu ya, Iya, Pak ya. iya. Pak, kalau selengkap itu sebuah sistem Rhapsody kemudian dibangun juga berdasarkan betul-betul observasi yang detail, termasuk yang Bapak lakukan di bengkel TNI AL ya, dan di Bank of Tokyo sampai menciptakan sistem pre-AP dan sebagainya. Berarti penting banget ya observasi terhadap bisnisnya. Bahkan sampai nginep 3 bulan di hotel gitu ya. Itu bukan hanya ingin nginep gratis ya, tapi ingin memahami satu kesatuan sistem. Pertanyaan saya gini, Pak. Itukah yang membedakan bisnis zaman dulu dengan para startup sekarang? Yang mungkin cuma survei aja atau ada Gojek, ada Grab, tiba-tiba bikin yang sama. Saya tahu berita mungkin 2-3 hari yang lalu dari CNBC, ternyata 7 perusahaan ride sharing yang sama udah bangkrut gitu ya. Mungkin kalau nggak salah sekitar 90% lebih perusahaan startup bangkrut atau tutup bahkan sebelum berkembang gitu, sebelum dapat investor. Itukah yang membedakan, Pak, antara pengusaha dulu dan sekarang? Gimana, Pak? Jadi kebetulan Realta kan Ithaka gitu ya. Jadi kita punya integrity, teamwork. Hanya itu holistik. Oke. Nah, kita harus berpikir secara komplit, holistik. Startup itu biasanya tidak holistik. Tidak holistik ya. Terus kemudian kalau dikasih tahu, rada kurang bisa mengerti. Ini bukan mengecilkan startup. Startup bagus-bagus. Tetapi kalau he's willing to think more gitu ya. Jadi jangan bagaimana nanti gitu. Tapi mikir nanti bagaimana. Kalau aku berhasil bagaimana. Kalau aku gagal bagaimana. Ya, jadi kalau dia willing to learn gitu. Sehingga holistik cara berpikirnya pasti berhasil. Masih berhasil. Ya. Nah teman-teman yang berhasil pada umumnya holistik. Jadi kalau you lihat timnya dia. Itu satu mikir duitnya, satu mikir prosesnya, satu mikir peraturannya, satu itu. Sampai bisa jadi Gojek atau jadi Grab. Grab itu dulu waktu sebelum jadi Grab, ikut Apicta. Oh, ikut Apicta ya? Ya, Asia Pacific ICT Alliance Award. Saya termasuk jurinya waktu itu. Oke.
Kenapa dinamakan Grab? Pada waktu itu gini, taksi itu kalau nyari repot, ya kan? Dan jumlah taksinya dengan demand-nya lebih gede demand-nya. Jadi orang itu bisa Grab dengan mengatakan saya tambah $1. Orang lain bisa bilang saya tambah $3. Jadi you can grab the taxi Oh gitu. untuk bisa mendapatkan lebih dulu gitu. Oh, Kalau you memang tergesa-gesa Heeh. bawa orang hamil gitu mau ke rumah sakit gitu, taksi penuh semua. Ya, You ya. bilang oke, $20. Wah, sopir taksi pasti Uber yang $20 dulu. Iya, toh. dengan tambahan itu ya. Iya. Heeh. Dan makanya softwarenya dibikin Grab. Oh. Waktu zaman penjurian aku bilang wah ini pemikiran yang hebat sekali. Keren ya. Tetapi apakah itu akan di-accept oleh masyarakat dan sebagainya gitu pada waktu itu. Tetapi kemudian Grab berubah menjadi standar calculation dan sebagainya. Iya. Jadi tidak menjadi seperti Grab yang di awal itu tadi. Ya. Jadi tahun 73 sampai 83 gitu. I work as a professional. Dan pada waktu tahun 76 sampai 83 selain dari Boros Computers develop systems, saya juga instrumentation. Industrial process instrumentation. Apa seperti PLC zaman kayak gitu deh, Pak? Yes. Jadi control panel untuk industri petrochemicals dan waktu itu di Indonesia luar biasa hebat. Yokogawa itu saya mulai gambar, mulai desain the control diagrams itu. Dan kita awalnya sinyalnya dari pneumatic menjadi elektronik 1 to 5 volt. Terus kemudian jadi digital. Nah, pada waktu mulai digital, Yokogawa kemudian tidak lagi pakai kami sebagai agent, tapi dia dirikan sendiri company subsidiaries di Jakarta ini. Ya, nah, pada waktu itu saya pikir pekerjaan saya juga udah selesai, buka warung sendiri, namanya Realta Jakarta. Berarti sejak 83 ya, Pak? 83 ya. Nah, we start with Sakti sistem akuntansi ya. Karena mikir bahwa semua perusahaan itu ada akuntansinya. Ada akuntansinya pasti lah. Ya, jadi customer-nya banyak. Tetapi karena saya dulunya pernah membuat operational software seperti di penataran angkatan laut untuk billingnya, kemudian di bank front office transaction general ledger-nya mereka sampai general ledger mereka. I know that every business itu ada front office dan ada back office. Ya. Percis ya. Industri apapun sekarang. Apapun ada front office di mana terjadi transaksi dan transaksi itu kemudian jadi debit dan kredit di back office. Jadi transaksi saya di front office itu jadi debit jadi kredit. Ya, ada banyak front office system yang cuman debit aja atau kredit aja. Terus butuh somebody untuk membereskannya di back office. Nah, kalau saya sudah integrated. Jadi terpadu gitu. Front office punya transaksi akan pasti masuk di back office. Dan sejauh ini Realta itu punya solusi sendiri semuanya, bangunan sendiri atau ada juga? Gini, kita ada buy and sell, dan juga kita ada yang develop and sell. Ya. Yang buy and sell misalkan tadi saya sudah pernah sebut Ivanti. Salah satunya ya, atau Infor. Tetapi selalu harus dicocokkan dengan kebutuhan customer. Karena kalau dari produk yang buatan luar begitu saja, itu nggak pernah bisa cocok dengan kebutuhan di Indonesia. Ya. Jadi tidak mudah mendevelop sistem yang memang fleksibel, yang mempunyai kemungkinan untuk di customize. Ya, karena yang memahami proses bisnis di belakang tools apapun ya orang yang memang bersentuhan langsung ya, Pak ya, bukan tiba-tiba produk luar negeri plug and play begitu aja. Jadi ada penyesuaian di sana, Pak Hidayat ya.
Pak, kalau begitu Rhapsody ini bagian dari Realta dong atau dijual Realta saat Iya, ini? iya. Oke. Ada berapa customer, Pak? Sekarang, Kita kira sejak mungkin awal. kalau secara installations gitu ada 500 kali. Sekitar 500 Sekitar ya? 500 yang menjadi customers kita gitu. Berarti ada multinational hotel juga ya? Atau ada Iya. di luar juga ya? Kalau Akper Hotel itu Hah? dengan berbagai cara mereka is willing to use our system. Oh gitu. Accor itu kan jaringan ya Pak ya? Ya, Banyak Akper, sekali ya, brand hotelnya ya? brand hotel. Oh gitu. Jadi mereka memang boleh bilang saya sebenarnya ingin minta kepada Menteri Menparekraf untuk memberi mereka recognition bahwa mereka is willing to use local product. Ya. Oh, gitu. Dan banyak hotel-hotel yang juga sudah menggunakan local product juga ya. Oke. Menurut Pak Hidayat nih kan Bapak juga di Aspiluki ya? Asosiasi Piranti Lunak Indonesia ya? Iya. Oke. Selain Rhapsody nih, produk lokal lain itu mampu bersaing nggak Pak? Di global lah gitu ya. Kalau di lokal mungkin ya ada endorsement dari presiden untuk menggunakan produk dalam negeri. Di global minimal Asia Pasifik. Menurut Bapak gimana? Yang terlibat juga banyak di Apikta ya Pak ya? Ya. Gimana menurut Pak Hidayat? Jadi gini, untuk dibawa ke luar negeri, memang an Indonesian company belum tentu bisa. Ya. Mengapa begitu? Karena aturan-aturan di luar negerinya itu beda-beda. Ya. Sehingga selain pengetahuan kita mengenai IT, we have to understand itu. Jadi how the international accounting system menggunakannya, terus kemudian peraturan-peraturan di luar negeri dan sebagainya. Sistem kita berhasil diinstal di luar negeri, dan mau tidak mau kita sesuaikan dengan bahasanya, dan kemudian juga kita sesuaikan dengan accounting system yang di sana. Tetapi untuk menjadi jumlah yang banyak, implementasinya itu juga agak sulit. Juga sulit ya. Because we need to have sales people yang is willing to work for us gitu. Dan kita kan bayarnya lebih kecil. Iya pasti dibandingkan dengan mereka standar mereka gitu. Jadi we have installed successfully di Jepang gitu ya. Kita install successfully di Myanmar, kita juga pernah install successfully. Tetapi kitanya sendiri punya kesulitan untuk mengembangkan. Jadi the first customer and he is still our customer gitu. Jadi memang tidak mudah. Itu yang kami alami. Ya, dan mungkin nanti kalau ketemu developer lain bisa mengerti juga, bisa memberikan their ideas juga. Nah, bisanya menjadi lebih hebat ke luar negeri bagaimana? Kalau kita punya partner. Jadi partner yang tepat di luar negerinya itu, kita tetap sebagai pabriknya, dan mereka yang kemudian mengembangkan, implement, service, maintenance, sales, dan sebagainya. Dan ini memang tidak mudah. Oke, berarti kalau gitu neraca perdagangan software atau teknologi Indonesia dan luar pasti minus terus sampai sekarang ya Pak ya? Yes. Soalnya gini Pak Hidayat, belum lama ini kan Elon Musk ke Indonesia, kemudian Pak Luhut juga sempat sampaikan, Pak Luhut Binsar Menko, pokoknya Microsoft dijamin tidak akan rugi investasi di Indonesia gitu dan sebagainya. Ada semacam jaminan untuk investasi di Indonesia. Ini dampaknya terhadap produk lokal gimana ya Pak ya? Apakah itu jadi kontraproduktif atau gimana menurut Pak Hidayat? Begini, pada waktu saya tadi katakan we need to have a partner. Kalau di Indonesia bagaimana cara kita berpartner? Saya dengan Pak Dede ingin berpartner. What happens in Indonesia? Pak Dede mesti percaya sama saya mesti percaya sama you. Gitu. Terus base-nya apa? Ya kan? Lain kalau di Silicon Valley yang saya sudah alamin. Saya misalkan kita berdua ini ada di Silicon Valley, the next thing karena mau kerjasama, let's go to the bar katanya. Kita duduk di bar, mungkin minumnya nggak tahu es teh atau cendol atau apa whatever, tetapi tidak hanya berdua, berempat. Ya. Dia akan bawa lawyernya dia, dan saya bawa lawyer saya. Ya. Dan kemudian nih lawyer yang nyusun nih, mau janji apa sih gitu. Lusa berenam kita. Saya bawa accounting
firm, Mm-mm. entah Pricewaterhouse, entah Mhm. apa nggak tahu ya. Dan dia juga bawa accountingnya dia. Mhm. Dan yang nanti duduk ngobrol dan membuat detail siapa? Lawyer sama si accountant. Accountant ya. Ya sama saya sudah tetap minum cendol aja terus. Iya. Ya. Selesai kita akan oke. Hmm. You punya kemampuan ini, kemampuan dia itu, tugas dia ini, tugas dia itu, udah disusunkan semuanya. Iya. Tinggal ini you sekian %, ini sekian %, caranya you bayar dulu ini gitu. Iya. And that is happening, makanya bisa terjadi kerjasama. Di Indonesia mana yuk? Kalau di kita ngopi terus berdua, terus kemana-mana Ya. ngobrol doang Ya, gitu ya Pak ya? ya. Nah, sesudah kerja, pada awal masih nggak punya duit, semangat. Ya. Begitu sudah duitnya banyak, wah aku kerjanya lebih banyak dari dia dan sebagainya. Kalau itu di luar negeri, itu sudah dipikirkan oleh si lawyer sejak awal dan accountant itu. This is what's happening. This is the first step, second step. Oke. Ya. Jadi intinya adalah perusahaan luar atau siapapun lah produk luar yang akan invest di Indonesia pasti mempertimbangkan itu juga di awal ya. Makanya tidak cepat juga ya. Kenapa mungkin Elon Musk nggak produksi Tesla buru-buru di sini kan harus jelas di awal gitu ya. Tapi tadi saya Pak sampaikan bahwa kalau misalkan sebegitu membanjirinya produk luar, sementara proteksi terhadap produk lokal di Indonesia juga agak kurang nih, gimana Pak ke depannya? Masih bisa survive kah? Ya. Pelaku software terutama seperti saya mungkin Pak Hidayat. Itu sebabnya kita harus banyak berdoa. Berdoa ya. Jadi selain our technology dan kemudian perhatian kita terhadap situasi kondisi secara teknis, mungkin 70% itu lebih psikologi ya. Atau hal-hal yang soft itu, yang soft skills dan sebagainya, dan aturan-aturan itu yang selalu berubah itu. Perpajakannya, hak cipta pada waktu kita menjual software, kan sebenarnya softwarenya tetap milik saya. Betul. Jadi dia akan menggunakan. Nah, hak menggunakan ini belum ada tuh undang-undangnya. Belum ada ya? Yang ada selalu bilang, you kan jualnya license. Kalau license itu hak cipta. Iya. Ya, hak cipta. Nah, hak ciptanya dipikirkan seperti kalau saya mengarang lagu dan kemudian memakai hak cipta lagu. Gitu. Atau saya menulis buku, hak cipta buku. Gitu. Iya. Software, hak cipta software. Nah, itu berapa pajaknya lah, itu juga masih belum sempurna. Bukan yang royalti 15% itu ya Pak, yang cukup tinggi banget itu. Itu luar biasa toh. Jadi males nih kalau beli produk dalam negeri karena harus bayar pajak itu. Kalau ke luar negeri kan cuma license, subscription. Itu PPH, jadi belum you sudah dianggap untung segitu. Untung segitu. Barangkali cuma 5%. Jadi kalau awal-awal kita punya suatu produk, jual pertama kali, itu bakbo aja udah senang. Iya, betul. Ya kan? Nah kalau itu kan nombokin jadinya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi coba deh kita bikin satu software baru gitu. Orang pakainya tentu juga masih nyoba gitu. Boro-boro mereka mau nyoba. Itu sudah luar biasa bahwa dia willing to try our system. Gitu ya. Jadi memang masih banyak tugas dan pekerjaannya dan tidak mudah. Memang tidak mudah karena untuk kita IT masih baru terus. Masih baru terus ya. Begitu kita udah matang di satu ini, ternyata udah ada yang baru lagi gitu ya. Landscape-nya udah berubah lagi gitu ya. Oke Pak, kalau TKDN itu memproteksi software lokal nggak sih? Betul. Jadi TKDN, kalau TKDN ini diperhatikan, tidak hanya sebagai jargon atau pembahasan, maka dia akan mengembangkan industrinya itu dengan baik. Gitu. Dan TKDN ini saya selalu menceritakan mengenai zaman ayah mertua saya membuat radio yang disebut dengan radio Galindra. Radio Galindra itu disukain orang. Karena kalau Anda di daerah ya, di Lampung atau di mana begitu,
radionya orang lain nggak bunyi, radio Galindra pasti bunyi. Pasti bunyi. Ya. Nah, mengapa demikian? Pada waktu itu RRI sinyalnya itu tidak kuat sekali, apalagi di daerah. Jadi gain dari receiver di radio Galindra itu kita tinggikan. Sehingga kalau di Lampung dia mudah menerima siaran-siaran yang lemah itu. Sedangkan kalau dia di setel di Jakarta waktu itu rada sulit karena dia bilang cuat-cuit gitu. Kalau nggak pas sekali dia akan cuit-cuit nih. Karena apa? Gainnya kelewat tinggi. Jadi kalau gain kelewat tinggi maka untuk tuningnya itu akan menjadi sulit. Tapi kalau di daerah radio lain nggak bunyi, punya kita bunyi. Ya. Terus kalau kita jual ke Jawa Tengah, karena untuk mendengarkan wayang, gongnya itu harus kedengaran bagus tuh. Gitu. Jadi high fidelity sudah kita set pada waktu itu, sedemikian rupa mereka akan lebih senang suara-suara rendah. Dijual di Jawa Barat karena suling dan sebagainya, itu suara tinggi. Tinggi ya, suara tinggi. Nah, what I'm trying to tell you is TKDN. Produknya mungkin semua spare parts-nya datang dari luar negeri. Kita rakit, tetapi kita atur sedemikian rupa sehingga cocok digunakan untuk di Indonesia. Dan itu TKDN. Itu TKDN. TKDN itu. Saya katakan kepada kementerian pada waktu itu membahas mengenai TKDN. Kalau saya bilang Galindra itu TKDN-nya 1000%. 1000% ya? Iya. Walaupun komponen dari luar. Komponen dari luar. Komponen bisa dari Jepang, bisa dari kanan, dari kiri, nol. Nggak usah dibahas lagi. Nggak usah dibahas. Iya. Tetapi bahwa dia spesifik bisa dipakai untuk daerah di Indonesia, you have to appreciate itu sebagai TKDN. Nah, didengar di kiri, di kanan, apakah diserap, saya tidak tahu. Saya bikin komputer, PC, yang TKDN-nya juga 1000. Ceritanya gini, saya harus supply komputer-komputer itu di Bali. Bali terkenal panas, di front office-nya tidak pernah ada AC. Ya kan? Di Bali itu front office-nya kan jarang banget ya, karena hampir tidak ada, joglo begitu, terus ada AC. Meskipun hotel bintang 5 mereka akan begitu. Karena tamunya senang panasnya itu. Semua komputer pasang di situ, 3 bulan pasti rusak. Saya punya bertahun-tahun tidak rusak. Kenapa? Karena fan-nya itu, yang kecil itu, saya tambahin. Ya. Jadi komputer saya TKDN-nya berapa dong? Saya rakit dengan fan yang lebih banyak. Sehingga dia nggak rusak. Sedangkan orang lain pasti rusak kepanasan. Overheat ya? Iya, overheat. Nah, saya katakan kalau mau bicara TKDN itu hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan dos dicetak di Indonesia, dihitung TKDN, gitu, dan seterusnya. Ya. Konsep-konsep pemikiran saya di dalam software saya itu TKDN-nya dari 1000 itu. Iya. Karena di Indonesia ngirim barang tidak pernah pakai invoice, pakai surat jalan yang nggak ada rupiahnya. Nggak ada rupiahnya ya? Iya kan? Iya benar. Nah nanti kalau sono bilang sudah nyampe baru dikirimin invoice. Iya. Nah itu software di luar negeri heran. Kalau di sana kirim barang ya berikut RW bill, berikut semua dokumen termasuk invoice-nya sudah di situ. Iya. Apakah dia konsuler invoice atau apa, pokoknya ada invoice-nya. Iya kan? Barang datang, barang invoice. Iya. Indonesia nggak pernah. Barang datang tanda terima. Iya. Gitu. Kalau dia lupa nagih, kita terima kasih. Terima kasih gitu. Iya. Nah, hal-hal seperti ini bisa saya dapatkan solusinya. Ini yang namanya TKDN. Nah itu saya sudah pidato kemana-mana. Iya. Jadi intinya jangan hanya lihat komponen sebagai barang bahan mentah, bahan baku atau apapun ya, tapi coba lihat prosesnya. Mungkin di sana ada ide-ide, ada paten-paten yang kita temukan sehingga membuat ini
harus diperhitungkan sebagai komponen persentase dari TKDN ya Pak ya. Yes. Karena kalau misalkan tadi seperti yang ilustrasi Pak Hidayat sampaikan, walaupun misalnya 2 perusahaan menggunakan purchase komponen yang sama buat komputer, kalau yang satu ternyata lebih kreatif sehingga membuat ini lebih tahan lama atau lebih cepat dan sebagainya, berarti komponen TKD-nya bisa lebih tinggi dong ya? Yes, itu sebabnya saya katakan pada waktu kita diskusi panjang lebar di Kementerian Perindustrian, saya bilang komponen softwarenya itu mintakan yang produk dalam negerinya ditaruh di situ. Dengan demikian si produk mempunyai TKDN yang lebih banyak. Nah, pada waktu itu banyaklah caranya, apakah si software per se ataukah ilmu mengenai komputer, terus kemudian membuat lab di Indonesia dan sebagainya. Nggak usah industrinya, bikin lab di sini sehingga orang-orang ikut belajar mengenai bagaimana sih bikin handphone itu, bagaimana sih lebih memasukkan spesifikasi sehingga cocok buat Indonesia dengan temperaturnya, dengan sinyalnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu loh maksud saya itu yang barangkali didengar oleh teman-teman yang ini Pak, terlepas dari formulanya seperti apa TKDN ini, kita kan sama-sama pelaku software ya Pak ya gitu. Kapan sih sebetulnya TKDN software ini akan diberlakukan dan berdampak bagi pelaku software Indonesia? Sementara Bapak kan di Aspiluki ya, tahu lah seperti apa landscape industri software Indonesia. Ya, jadi Aspiluki termasuk yang terus-menerus memikirkan. Kita punya teman-teman seperti Pak Ashari, Pak Febri, dan Pak Jarod, Pak Rianto, dan saya, dan Ibu Evi Sumarlin, yang sudah mulai memikirkan banyak hal sehubungan dengan TKDN software. Dan juga nampaknya dari kementerian-kementerian yang terkait sudah memberikan respons yang cukup baik. Ya. Dan kemudian memang di kita kan ada beberapa kementerian, ada Kominfo, kemudian ada Perindustrian, kemudian ada Kemenparekraf. Sehingga 3 ini sebenarnya siapa nih yang bertugas gitu ya. Kemudian SPBE-nya juga ada di kementerian yang lain. Ya. Nah, Aspiluki merasa bahwa sebaiknya kita bersama-sama. Jadi kita dalam langkah yang akan datang ini akan kemudian sowan ke semua kementerian dan juga menyampaikan pemikiran-pemikiran kita. Tetapi life cycle dari sebuah software itu kan kebutuhannya dulu, kemudian dianalisa, kemudian didesain, kemudian ditulis, kemudian dirawat, diimplementasikan, kemudian dirawat, kemudian ditulis lagi dan seterusnya. Nah, life cycle itu ya seharusnya yang menjadi nilai-nilai TKDN. Jadi kalau pada waktu kebutuhannya itu kebutuhan apa? Kebutuhan di Indonesia. Itu bisa dibuktikan itu kasih nilai TKDN. Bahwa kemudian dianalisa oleh orang-orang Indonesia TKDN lagi. Pada waktu bisa didesain oleh orang Indonesia di TKDN lagi. Artinya begini, pada waktu menganalisa barangkali produk yang sama di luar negeri sudah ada. Sehingga ada orang pinternya gitu. Nah, orang pinternya boleh didatangkan ke sini atau kita pergi ke sana. Nah, itu boleh dinilai sebagai bukan TKDN. Tetapi pasti prosentasinya kecil ya. Karena itu hanya semacam transfer of technology atau bila perlu dibeli dan ditiru dan dikembangkan gitu ya. Inilah yang seharusnya menjadi bukti-bukti bahwa produk itu TKDN. Produk dari luar negeri yang benar-benar luar negeri dipasang di sini kan nggak jalan. Tetapi kemudian dia harus dimodifikasi, dikustomisasi, kemudian diimplementasikan, baru jalan. Ini TKDN. Jadi Anda bisa beli produk dari luar negeri, Microsoft, application gitu ya. Tetapi kalau dikerjakannya sampai implemented dan dipakai itu oleh tenaga-tenaga Indonesia, maka mestinya bisa
kita kasih nilai TKDN. Oke. Jadi kita tidak usah menulis semuanya sendiri, gitu. Operating system ya udahlah, nggak usah bikin. Iya, karena buat apa juga bikin operating Bukan, system, ya. life cycle Ya, sampai matang ya, dan diterima ya. belum tentu diterima ya Pak ya? Ya, database juga ngapain? Ngapain? Tinggal pakai aja. Tinggal itu. pakai. Dan kalau replaceable, nggak usah dihitung. Hmm. Jadi saya pakai ini bisa, pakai ini bisa, pakai ini bisa, Nggak usah dihitung. nggak usah dihitung. Misalkan sistem dengan bisa database apapun, multi Nggak. database itu nggak usah dihitung database-nya. Nggak ada. Iya, iya. Jadi iya. nggak usah bilang, oh ini dari luar negeri. Iya, iya. Ya kan. Oke. Kita lahir juga mungkin ada luar negerinya juga dikit. Bisa jadi ya, saya nggak tahu. Mungkin ya. Kalau DNA-nya dites, wah ini Ternyata ada Rusia. Rusianya. Iya, Jadi iya. yo cuman sekian puluh % Indonesia gitu kan. Nggak gitu. juga. Ya kan? Iya, iya, betul, betul. Nah, jadi kita harus benar-benar TKDN ini inisiatif, penggunanya siapa, manfaatnya dinikmati oleh siapa, ini yang kita inginnya dalam negeri. Nah, kalau ini terjadi secara bersama-sama akan mendapatkan keuntungan dari TKDN itu sendiri. Betul, betul, betul. Ya. Karena saya teman-teman saya yang buat software juga banyak Pak yang memikirkan bahwa TKDN ini di satu sisi menguntungkan kita, tapi kadang mereka kehabisan ide. Apakah harus buat dari nol software kita sehingga bisa 100% TKDN? Ternyata dengan solusi tadi yang disampaikan Bapak ya, bahwa ya produk luar negeri nggak apa-apa, tapi proses mereka di dalam mengindonesiakan, mengindustri yang sesuai di Indonesia, mengindustrikan itu kan bisa dihitung sebagai komponen TKDN yang tinggi juga ya, Pak Hidayat itu ya. dia. Iya. Ya, siap. Jadi nggak usah apa-apa bikin sendiri, itu nggak usah. Iya, karena sesuatu yang diciptakan dari awal itu benar-benar dari nol tuh hampir nggak ada sekarang ya. Jadi kalau kita tanya ke Kementerian Keuangan gitu, sistem akuntansi Indonesia itu SAK itu dulu ada asal usulnya atau tiba-tiba bikinan Indonesia? Ya gitu. pasti ada dong, nggak Nah, mungkin. itu, Nggak mungkin lepasan gitu kan, memikirkan sendiri ya, kan. bahwa Iya. harus debit dan harus ada kreditnya itu kan udah sejak diciptakan dulu ada. oleh seorang imam Katolik yang membuat itu. Iya. Oke. Dan itu tinggal dilanjutkan. Memang Hmm. disesuaikan dengan Indonesia karena ada peraturan, ada undang-undang dan sebagainya. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Hidayat. Nih banyak sekali nih saya dapatkan ya ilmunya dari tadi sebagai profesional, kemudian jadi pengusaha IT di awal-awal mungkin tahun 80-an, tahun 83 mulai membuat produk sampai sekarang berkecimpung di Aspiluki yang mendampingi kami-kami nih gitu ya. Ya. Para pengusaha software, para perajin software di Indonesia untuk bisa lebih ya minimal diterima di negara sendiri sebagai produk lokal. Ya. Pak, yang terakhir sebagai legacy saya juga Pak Hidayat di era digital ini, apa yang ingin Bapak sampaikan ke para pengusaha, terutama pengusaha IT di industri IT di Indonesia, Pak? Boleh Pak, silakan. Ya. Saya sebenarnya sangat gembira dengan pengusaha IT di Indonesia. Gembiranya karena ususnya panjang. Oh gitu ya? Jadi seperti Pak Dede juga di dalam membentuk S-Team-nya itu, saya yakin ususnya panjang. Karena bantuan-bantuan dari pemerintah dan sebagainya boleh kita katakan minim, ada tetapi tidak sebesar itu. Gitu. Dan kemudian harus menghadapinya dengan semangat dan kekuatannya sendiri. Nah, kawan-kawan para pengusaha komputer dan juga IT secara umum di Indonesia, jangan patah semangat. Anda terus kembangkan kreativitas Anda itu, dan kemudian kita bersama-sama bergabung di dalam asosiasi, di Aspiluki misalnya, untuk kemudian kita bersama-sama mencari jalan keluar, solusi. Karena kami yakin saudara-saudara kita yang ada di kementerian itu juga belum tentu mengerti solusi yang harus dilakukan apa. Oleh karenanya dengan bekerja sama, saling mendukung, maka saya yakin di IT industri di Indonesia akan maju dan menjadi sangat kami banggakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
Wah, luar biasa Begitu sekali nih. kira-kira. Iya, keren sekali. Pak Hidayat, terima kasih banyak Terima atas waktunya kasih. sharing di podcast ini. Ya. Semoga ini menjadi legacy kita di dunia digital. Ke siapapun yang akan menonton ini jadi amal kita lah Ya. di hari-hari berikutnya. Walaupun kita misalnya sudah tidak ada gitu ya, tidak bergerak lagi di industri ini. Semoga kita dipertemukan lagi di sesi lainnya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Studio Demul juga maju terus, Amin. pantang mundur. Ya, terima kasih Pak Hidayat sekali lagi. Tepuk tangan bagi sama.